Alhamdulillah, setelah tugas di Jawatsa Perumahan Alam Tapos bersama saudara saya nih, guru pantun yang sudah mendapatkan medali diakui nasional, udah diakui nih ya. Jadi bukan kaleng-kaleng. Saya buatin channel YouTube guru pantun tuh bangga ya kan. Alhamdulillah. Satu saat nanti guru pantun wah bisa jutaan subscriber insyaallah. Bersama Ustadz Ramin dari Korea nih. Itu nasi ramen ya. Ini saudara saya juga nih, masya Allah, berkah, sehat selalu Ustadz Ramin. Ini DKM banyak Ustadz nih yang tolong diatur jadwalnya lah buat 2025. Ustadz Ramin nih DKM dari Masjid Al-Qawi. Nah, ini kita habis makan ikan tongkol. Habis makan ikan tongkol. Pak Haji Agus, Bendahara Al-Qawi. Nah, kapan kita ngopi-ngopi lagi nih? Ya. Ini namanya ikan tongkol, ikan tenggiri. Daripada dongkol nanti kita ngaji. Iya benar. Tapi banyak kan orang habis ngaji dongkol. Terus ada jawabannya. Berkah kita sebentar lagi meluncur ke Pancoran Mas. Ada giat selanjutnya, mudah-mudahan dilancarkan, diberkahi, amin ya Allah. Dapat hamil istri. Kalau kuasa Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang sangat kita cintai ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini beserta keluarga kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib juga kita semua yang hadir. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtisalu awamirihi wa ijtinabu nawahi. Kita berusaha untuk selalu melakukan semua yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Satu saat ada yang datang ke majelis saya, lalu dia curhat bertanya kepada saya, Ustaz, saya ini bekerja dengan penuh resiko Ustaz. Risiko apa? Saya bilang, risiko berkumpulnya hal maksiat yang terjadi. Saya adalah satu aparat kepolisian yang ketika saya melakukan tugasnya, maka kadangkala ada satu risiko yang bisa saya dapatkan. Padahal tugas mulia saya adalah mencegah orang untuk berbuat jahat, mengajak orang untuk berbuat baik. Tapi nyatanya saya pribadi Ustaz, entah karena pergaulan, entah karena didikan, saya ini banyak dosa yang saya lakukan Ustaz. Banyak maksiat yang saya kerjakan Ustaz. Saya doyan minum, mabok-mabokan. Saya doyan judi Ustaz. Saya doyan zina Ustaz. Padahal tiga hal itu saya tahu hal yang amat sangat dibenci oleh Allah, tapi nggak tahu saya berat untuk melepaskannya. Tapi saya ingin berubah Ustaz. Tolong tunjukkan kepada saya amalan apa yang bisa membuat semua yang saya lakukan dari maksiat ini bisa saya tinggalkan dan bisa saya jauhi. Lalu saya kutiplah sebuah ayat yang di awal saya bacakan, Aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat, sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Lalu
Orang ini pun melakukan apa yang saya ajarkan. Dia pulang kembali lalu dia belajar sholat tepat waktu, sholat di masjid, bahkan tempat yang paling depan ketika menjadi makmum. Dilakukan sama dia minggu demi minggu, bulan demi bulan. Ketika beberapa bulan datang lagi ke rumah saya, lalu dia bertanya, Ustaz, saya sudah lakukan sholat saya tepat waktu di masjid paling depan. Bahkan sebelum azan saya sudah datang. Bahkan kadang-kala saya azan. Tapi Ustaz, sholat saya sudah lakukan. Sholat saya sudah dawamkan, tidak ada yang tertinggal. Kata Ustaz, kalau kita sholat mencegah perbuatan keji munkar, enggak Ustaz. Saya masih doyan judi, doyan mabuk, doyan zina Ustaz. Berat meninggalkan 3 maksiat itu. Apa benar Ustaz ayat yang Ustaz sampaikan itu? Lalu saya bilang, mohon maaf, yang namanya ayat Quran itu bukan perkataan Nabi, tapi ini adalah ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, lalu untuk dijadikan pedoman untuk umat manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Sesungguhnya Quran diturunkan pada malam Ramadan, malam 17 Ramadan tepatnya. Maka ketika Quran diturunkan, hudal linnas, dia ada 2 fungsinya. Yang pertama menjadi petunjuk bagi manusia, yang kedua wabayyinatin minal huda wal furqan, untuk menjadi pembeda antara yang baik dan yang buruk. Maka hadirin, Quran tidak akan salah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah di dalam Quran mengingatkan kepada hamba-hambanya bahwasanya apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah wahyu dari Allah, yaitu Al-Quran. Maka kata Khadijah, kata Siti Aisyah, Rasulullah SAW adalah Quran berjalan. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena perkataannya Quran, tingkah lakunya Quran, sifatnya Quran. Itulah Rasulullah SAW. Dan tidak akan pernah salah Al-Quran, karena bukan bikinan manusia. Lalu akhirnya ketika dia berkata itu, kita bongkarlah, kita resapilah makna. Ini yang terjadi zaman sekarang. Banyak orang hafal Quran, banyak pesantren tahfidz Quran, luar biasa. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kami akan menjaganya. Artinya kami di sini adalah tawaduknya Allah. Padahal Allah yang menurunkan Quran, tapi memakai kalimat kami. Kenapa Allah tawadu di sana? Karena ada proses penurunan Al-Quran dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur. Padahal Allah berikan seluruhnya Quran, tapi disimpan di langit. Ini proses, dan Allah yang akan menjaganya. Kami yang akan menjaganya, kata Allah. Ini salah satu yang menjaga Al-Quran adalah Hafizul Quran. Maka pesantren tahfidz begitu marah, kita pun bahagia. Tapi hadirin yang dirahmati Allah, apakah perintahnya Quran hanya untuk dihafal? Apakah perintahnya Quran hanya untuk menjadikan orang-orang hafal? Ayat yang pertama diturunkan adalah Iqra, bacalah. Iqra, pahamilah. Iqra, amalkanlah. Maka orang-orang yang belajar Quran, membacanya dipelajari agar tampil, lalu dihafalkan. Maka setelah itu mari sama-sama kita belajar memahami isi Al-Quran. Bagaimana kita mau menjalankan Quran? Bagaimana kita mau memakai Quran sebagai pedoman kalau kita tidak memahami Al-Quran? Maka konteksnya
Di waktu yang singkat ini ayatnya turun aqimis sholat. Pertama saja kita mau bongkar aqimis sholat. Kenapa tidak if'alis sholat? Kenapa perintah Al-Qur'annya tidak kerjakan sholat tapi dirikan sholat? Kalau kerjakan if'alis sholat, kalau aqimis sholat dirikan sholat. Apa bedanya Ustaz? Kalau if'alis sholat, kita dengar azan, ambil air wudhu, datang ke masjid Jawasa, perumahan Bumi Alam Tapos, lalu kita ikuti imam takbir, kita takbir, imam ruku, kita ruku, imam sujud, kita sujud, imam salam, kita salam. Selesai salam, nggak ada urusan lagi dengan sholat. Selesai salam, sudah dunia kembali. Kita berpikir tidak akan ada kenangan terbersih apa yang tadi kita amalkan. Itu mengerjakan. Atau kalimat kerennya menggugurkan kewajiban. Contoh seperti kita makan, lapar, wah siang cari rumah makan Padang, kita makan karena lapar. Setelah makannya selesai, nanti nunggu lapar lagi baru kita makan. Itu adalah menggugurkan kewajiban. Tapi kalau mendirikan sholat, sholat didirikan, bukan hanya dikerjakan, tapi dia ketika terdengar azan langsung dia meresapi di hatinya, Masya Allah, ternyata Allah masih memberikan aku rezeki umur. Ketika azan memanggil ini, aku masih dapat rezeki umur untuk bisa sholat, ya Allah. Ketika kita datang ke tempat wudhu, kita wudhu, Masya Allah, saya masih bisa berjalan, ya Allah. Tangan masih bisa saya gunakan untuk berwudhu, ya Allah. Selesai wudhu masuk masjid, kita takbir, Allahu Akbar. Awal saja setelah kita niat, kita mengucapkan takbir. Ketika kita niat usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah, adaan makmuman lillahi ta'ala, semua kosong. Semua urusan dunia lupakan. Ingat hanya kepada Allah. Karena sholat kita adalah komunikasi kita dengan Allah, berhadapan dengan Allah. Maka lupakan dunia. Ketika kita bertakbir Allahu Akbar, besarkan Allah, agungkan Allah. Yang lainnya kecil. Urusan rumah tangga kecil, urusan pekerjaan kecil, urusan usaha kecil, urusan apapun di luar Allah kecil. Karena Allah yang memberikan urusan itu kepada kita. Ketika Allah memerintahkan dalam sholat ruku, kita ikut ruku. Ketika Allah perintahkan sujud, kita sujud. Kita pahami sujud kita. Kepala kita sama rata dengan telapak kaki kita. Kepala yang kita agung-agungkan. Kepala kita yang sangat kita hormati. Bercanda kita sama teman. Ditoel tangan kita, masih senyum kita. Ditoel kaki kita, masih senyum kita. Tapi kalau sudah ditoel kepala kita, emosi, marah gitu. Tapi ketika sujud, kepala yang sangat kita hargai dan hormati sejajar dengan telapak kaki kita. Maka sholat mengajarkan caranya tawadu. Tidak boleh sombong dengan harta yang kita punya. Tidak boleh sombong dengan jabatan yang kita miliki. Tidak boleh sombong dengan ilmu yang kita punyai. Semua itu adalah titipan dari Allah. Karena setiap manusia yang lahir nggak punya apa-apa dan tidak bawa apa-apa. Dan ketika kembali pun tidak akan bawa dan tidak akan punya apa-apa. Maka kalau kita memahami tentang makna sholat, dari mulai takbir sampai dengan salam, selesai salam, amalan sholat kita pakai di luar sholat. Itulah mendirikan sholat. Kalau mengerjakan sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban, selesai sholat ya sudah maksiat lagi, selesai sholat ya sudah lupa dengan Allah lagi, selesai sholat nggak ada urusan lagi dengan Allah. Karena hanya sekedar mengerjakan. Sama dengan kita makan, ya udah nanti aja kalau kita lapar baru kita makan lagi. Ketika kita sedang makan ya sudah kita fokus untuk menggugurkan kewajiban kita lapar. Coba kalau kita mau pahami, kita mau renungkan, ketika kita makan baca doa Bismillahirrahmanirrahim, kita Masya Allah lidah kita masih merasa makanan, ya Allah.
Sedangkan tanda-tanda ciri-ciri orang yang sudah mau meninggal dunia salah satunya adalah sudah hilang rasa di lidahnya. Kita masih diberikan nikmat rasa, makan dengan apapun nikmat. Ya Allah, bukan hanya sekedar untuk menghilangkan lapar, tapi kita mensyukuri nikmat makanan yang kita makan. Hadirin yang dirahmati Allah, ini awal akimis sholat, dirikan sholat. Maka kalau orang yang sempurna mendirikan sholat, maka dia akan ada lanjutan ayatnya, hadiah dari Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji munkar. Hati-hati saudara hadirin, dalam surat Al-Anfal Allah mengancam, menegur, wa makana salatuhum 'indal baiti illa muka'a wa tasbih. Hati-hati nih, wa makana salatuhum, mereka di depan Ka'bah, wa makana salatu, mereka enggak salat, indal baiti, walaupun mereka di depan Ka'bah, illa muka'a wa tasbih, mereka hanya bertepuk dan bersiul, kata Allah. Ini ada tafsiran pertama, tafsiran dari Allah melalui para ulama. Tafsirannya adalah ketika Rasulullah dengan sahabat sedang sholat di depan Ka'bah, maka kaum jahiliyah menggoda, mengganggu Rasul sahabat dengan tarian, dengan siulan. Tapi Allah juga mengingatkan kepada kita yang sholat, jangankan di masjid di kampung kita, jangankan di masjid agung di negara kita, tapi di depan Ka'bah yang mustajabah doa, bisa tidak diterima Allah sholatnya, dianggap sebagai tepukan dan siulan. Bacaan sholat kita dianggap sebagai siulan, gerakan sholat kita dianggap sebagai tepukan. Kenapa? Karena ayat yang ujung di awal tidak dibaca, aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, itu ada lanjutan ujung ayatnya yang kadang gak dibaca. Apa? Waladzikrullahi akbar, dan ingat kepada Allah itu yang lebih besar. Kalau kita terus berzikir mengingat Allah, maka ini salah satu sempurna dan diterimanya sholat. Karena sholat itu diterima adalah sempurnanya tiga hal. Pertama, kauliyah, bacaannya perbaiki, tartilnya, tajwidnya, makharijul hurufnya kita perbaiki. Enggak perlu indah, yang penting baik cara bacanya. Karena ketika cara baca baik, maka dia akan benar maknanya. Lalu juga selain kita cara bacanya, kita pahami apa yang kita baca. Yang malam Jumat kita baca Yasin, tapi kita nggak pernah memahami apa makna Yasin yang kita baca. Tidak pernah kita buka terjemahnya, tidak pernah kita pahami tafsirannya. Lalu kita sering baca ratib, sering baca maulid, tapi sampai sekarang apakah kita tahu makna yang kita baca? Jangan sampai kita baca Google Map, tapi kita nggak tahu, nggak paham cara menggunakannya. Kita pakai mobil, tiba-tiba kita pakai Google Map-nya arah motor, maka tidak akan sampai. Itu mobil nggak akan bisa masuk gang dari Google Map motor yang kita pakai. Maka yang pertama itu kauliyah, bacaannya perbaiki. Lalu yang kedua, fi'liyah, gerakannya jangan buru-buru, pakai tumakninah. Gerakan sholat itu menurut dokter dari Jerman, setelah diteliti ternyata adalah olahraga kesehatan yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang sakit. Maka dengan gerakan sholat yang tidak buru-buru akan sehat. Yang terakhir, sholat sempurna, qalbiyah, hatinya harus fokus kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita terus belajar dan diberikan waktu oleh Allah untuk terus memahami tentang makna sholat, dan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر أقم الصلاة. 48 hamil istri. Kalau kuasa Allah